Ada nilai di dalam. Yang paling tahu itu Jesse. Nah, di antaranya ini Jesse. Jesse ini sudah mau jalan kayak 4 tahun di lembaga ini. Jadi dia sudah tahu dia punya titik kelemahan menggunakan digital learningnya. Nah, ini dia sudah tahu. Jadi belajarlah kita semua anak-anak kita tidak menggunakan nilai penilaian digital. Jadi Anda yang tidak aktif, Anda nanti tidak punya nilai. Nilainya di-download saja dari sistem. Begitu keaktifan itu saja sudah ada nilai. Anda join masuk ini saja sudah ada nilai. Belum lagi Anda mengikuti tes. Nah, hari ini kita bahas tentang penegakan keadilan dan kedamaian. Sebelum kita membahas materi ini, saya minta Flora berdoa. Silakan Flora. Flora Pusara sudah keluar. Bisa dengar? Oke. Sudah, suara sudah kentara. Silakan berdoa. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak Quran. Pak tidak dengar suaranya Flora. Biar kita kelak jadi orang besar. Bakti tentram, Flora pun suara tidak terdengar. Coba cek suara, coba cek suara. nanti bisa tinggal Ada dengar suara saya, teman-teman? Dengar Pak. Coba Flora sendiri. Coba Flora sendiri dengar suara saya. Teman-teman dengar suaranya Flora? Tidak Pak. Jaraknya mungkin. Pagi Naomi. Kemana saja engkau? Engkau baru muncul ini hari ini.
Kemarin saya baru dari sekolah, Sapa. Oh begitu. Salah Bapak. Flora sudah keluar. Oke. Terima kasih Flora yang sudah berdoa kasih ketong. Lalu dia sudah keluar. Semoga dia masuk gabung kembali. Flora pun apa namanya? Flora bisa dengar suara saya. Kalau tidak dengar apa namanya? Kami tidak dengar suaranya Flora tidak apa-apa. Yang penting suara saya bisa didengar. Iya, Pak. Flora pun suara kami semua tidak dengar. Kayaknya mikrofon. Woi, Tristan, Pak. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah join masuk di dalam pembelajaran Zoom meeting. Yang tadi saya jelaskan bahwa dalam 1-2 bulan ini kita sementara waktu kita mengikuti pembelajaran secara online karena pengerjaan sekolah kita sedang dilakukan pekerjaan. Untuk itu kita belajar jadwal yang sesungguhnya dari pagi hari kita geser ke sore hari. Ya teman-teman ya. Harusnya jadwalnya pagi hari kita bergesernya ke sore hari. Untuk itu teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian tolong menyesuaikan jadwal pembelajaran kita. Pembelajaran kita tidak lama. Lebih kecenderungannya lebih pada pembelajaran praktek. Nah, lebih pada praktek. Maka Pak hanya memberikan gambaran stimulusnya. Nanti adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa melakukan pembelajaran secara mandiri. Materi kita hari ini adalah tentang penegakan keadilan dan kedamaian. Ya, kita bersyukur bahwa konsep penegakan hukum di Indonesia kita kurang lebih tidak terlalu kacau balau. Dan kita rasakan bahwa penegakan hukum sedang berjalan dengan baik diselenggarakan oleh pemerintah melalui pihak-pihak penegakan hukum. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Novita, Melviana. Coba Anda menjawab, kasih nyala mikrofon, menjawab. Lembaga penegakan hukum itu mana-mana? Lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum itu lembaga mana-mana? MA, MK, dan KYK, Pak. Terus kepolisian, kejaksaan, MK tadi kehakiman. Pengadilan tinggi militer, Ya. pemberantasan korupsi, Komnas HAM. Oke. Ada yang lain? Abdul Salim. Coba yang lain sama kayak Abdul Salim begini baik, kasih nyala video bagus ya Abdul ya? Iya Pak. Ada yang lain? Jesse? Jess? Ya Pak. Lembaga, coba kasih contoh lembaga-lembaga penegakan hukum. KPK. KPK? Pengadilan tinggi militer. Pengadilan tinggi militer. Terus? Oke. Jesse bilang KPK dengan Pengadilan Tinggi Militer. Benar. Flora, coba lembaga penegakan hukum yang Anda tahu. Aduh. Flora pun handphone ini mesti harus sambung dengan apa namanya? Handset.
karena tidak ada suara nih. Coba dikasih kolom chat saja. Flora memang suara tidak bisa terdengar. Coba dijawab di kolom chat saja kita lihat. Kan saya bergeser ke Abdul Sibu. Immanuel Sibu, Abdul Sibu lagi. Immanuel Sibu. Ima di Alor kok di Kupang. Di Kupang, Pak. Di Kupang. Lembaga penegakan hukum itu lembaga mana-mana? Biasa turun di jalan atau tidak? Ah, 3 orang menjawab tadi itu rata-ratanya ya benar. Rata-ratanya benar. Tapi saya mau supaya lembaga penegak hukum yang setiap hari ketong jumpa. Yang setiap hari ketong jumpa itu adalah kepolisian. Lu pakai helm dia kejar lu sampai dia apa dia tangkasan lu dulu baru periksa lu kendaraan surat-surat dulu baru dia berhenti. Nah, tiap hari kan ketemu begitu tuh Flora. Nah, tiap hari ketemu. Nah, jangan lupa itu lembaga penegakan hukum salah satunya adalah kepolisian. Setelah polisi tangkap, dia over lagi ke kejaksaan. Sampai di kejaksaan kumpul dia punya berkas-berkas, dia limpahkan ke kehakiman menjadwalkan lalu naik status persidangan. Lalu pemeriksaan persidangan, lalu melakukan putusan pengadilan. Nah, itu prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan penegakan hukum di Indonesia yang kita ketahui. Jadi kalau tanya, jawab jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat yang setiap hari bosan berjumpa. Itu kemarin saya lihat kemarin tuh ada tilang rame itu. Nah, itu karena itu bagian dari penegakan aturan hukum. Supaya maksud apa penegakan hukum itu dijalankan? Maksudnya supaya seluruh warga negara teredukasi secara hukum. Nah, tereducation law. Teredukasi secara hukum. Sehingga warga negara tidak melanggar hukum. Dan saya Naomi dari Sumba sana tidak pernah pakai helm, datang di Kupang juga dia pakai praktek tidak pernah pakai helm di atas sedang menyeberang atau mengendarai kendaraan. Nah, jadi masyarakat teredukasi secara hukum. Bukan berarti polisi suka sama ketong, tidak. Polisi jaga keselamatan ketong. Maka itu polisi setiap hari menginstruksikan dan sekarang sudah ada tilang elektronik. Lampu merah di tempat-tempat strategis itu sudah dipasang alat CCTV tilang elektronik. Lu berani kebut-kebutan atau berani serobot lampu merah, konfirmasi tilang elektronik, surat pemberitahuan tilang elektronik notifikasinya akan masuk di lu punya WA atau handphone. Begitu. Itu hati-hati. Kalau ketong pakai pinjam orang pun motor baru tidak ikut aturan, nanti konfirmasinya ke pemilik motor punya HP. Dipanggil datang menghadap sidang. Kalau tidak sidang ya ikut resiko aturan main yang ada. Nah, saya baca dulu jawaban yang masuk. Flora bilang kepolisian, kejaksaan Agung, KPK. Ya benar. KPPU Akbar Alexander. KPPU ini dia menangani, ini salah. KPPU itu Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum. Dia tidak mengatur tentang penegakan hukum. Dia mengatur tentang demokrasi, tentang pemilihan umum. Jalan dan tegaknya sistem demokrasi kita yang dia atur secara demokrasi lewat manajemen pemilihan umum. Jadi yang siapa si Jesse, ini siapa Novita, sama
Flora punya jawaban. Nah, itu benar. Salah satunya adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, MA, MK. Nah, itu lembaga. Jadi penegakan hukum itu ada tahapannya. Pertama, jika seseorang melanggar tindakan hukum, baik pidana atau perdata, maka hukum yang pertama, kalau pidana paling pertama, polisi tangkap dulu. Menemukan suatu tindakan hukum, polisi menangkap, menahan, mengadili, sidik, dan penyelidikan dan penyidikan. Setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan. Sampai di kejaksaan melimpahkan, menyiapkan semua berkas berita acara dan sebagainya, barang bukti semua sudah lengkap. Dia limpahkan ke kehakiman, lembaga hakim, pengadilan negeri atau pengadilan negeri. Setelah itu dilakukan sidang pemeriksaan saksi dan sebagainya. Ketika sudah lengkap, maka dinaikkan status. Apakah orang yang tadi menjadi saksi bisa berubah menjadi tersangka? Itu tergantung dia punya keterangan dan barang bukti serta alat bukti. Sampai pada persidangan pemutusan pengadilan, memutuskan bersalah atau tidak tergantung dari cara perbuatannya dan juga didukung dengan alat-alat bukti yang menentukan orang itu bersalah atau bebas dari kesalahan. Setelah itu diputuskan. Lalu diputuskan, andai kata putusannya tidak sesuai dengan perbuatan seseorang atau tidak menyenangkan bagi seseorang, salah satu pihak, dia mengajukan banding. Banding bisa naikkan ke kejaksaan tinggi. Kejaksaan tinggi di provinsi yang bersangkutan, di tingkat provinsi. Setelah naikkan ke kejaksaan tinggi menggelar perkara lagi ulang atas putusan pengadilan negeri. Setelah putusan pengadilan negeri telah selesai, ternyata juga belum puas hasil keputusannya, bisa naikkan menjadi statusnya menjadi naikkan kasasi. Naik ke kasasi. Naik banding sudah, bisa naikkan ke tingkat kasasi. Kasasi melakukan peninjauan ulang dari bukti-bukti baru. Dia akan menindaklanjuti bukti putusan dari pengadilan tinggi. Nah, lalu ditindaklanjuti. Lalu kalau ada bukti-bukti baru naik, dia akan turun peninjauan kembali. Begitu. Setelah sampai pada suatu putusan yang inkrah atau tetap, sepanjang proses banding dan kasasi berjalan, seseorang yang terduga tidak serta-merta dibebaskan dari hukuman yang dituduhkan dari awal. Dia tidak langsung dibebaskan, tapi terus berjalan sampai putusan itu betul-betul putusan final dan inkrah. Begitu. Nah, itu dari peran lembaga-lembaga hukum. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak adil atau tidak seimbang dengan realita kondisi perbuatan yang ada, maka itu bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Maka itu ketika esok lusa kalian akan belajar, umpamanya ada yang mengambil jurusan hukum, kuliah hukum jadi pengacara atau masuk jadi kejaksaan, penegak hukum, calon penegakan hukum, harus betul-betul menjunjung tinggi proses hukum atau yang disebut supremasi hukum. Supremasi hukum itu disebut sebagai panglima tertinggi. Tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa menggunakan hukum melakukan tebang pilih. Hukum itu dia berdiri tegak, berdiri adil. Dia tidak melihat itu keluarga kah, itu saudara kah, salah tetap salah, benar tetap benar.
dalam rangka konteks menjunjung tinggi penegakan hukum, supremasi hukum, maka hukum tidak bisa dilirik pakai main mata, son boleh. Hukum itu tidak bisa pakai main mata. Yang terjadi banyak protes-protes itu karena pelampiasan rasa tidak puas terhadap penegakan hukum. Yang mungkin dia tidak buat, tapi dia dihukum, dia protes, dan sebagainya. Tapi harus didukung dengan alat bukti yang cukup. Kalau alat buktinya tidak cukup, maka kita mau protes bagaimanapun tidak bisa terpenuhi. Nah, makanya esok lusa semoga kalian belajar kuliah jadi pengacara, kuliah hukum, bisa datang praktek, sekolah pengacara lagi, lo jadi pengacara. Kita lulusan satu yang Ibu Elizabeth Sanam itu lulusan paket C yang sekarang sudah jadi advokat, pengacara. Dia punya lembaga bantuan hukum. Dia yang kepala malah. Itu lulusan kita, Elizabeth Sanam. Di Bali itu Jesse. Cari tahu dia, Jesse. Dia ada di Bali juga, sama-sama Jesse di Bali itu. Belajar tentang hukum itu enak. Hak kewajiban kita. Kenapa penegakan hukum kadang-kadang dipandang dipandang kurang adil? Bisa juga error, bisa juga karena kita punya keinginan hasrat tinggi untuk mengakomodir ketumpung kepentingan, tapi tidak terakomodir karena apa? Karena sering kita sering kita menyangkali ketumpung kesalahan. Mungkin juga betul kita salah, tapi ketong harus menang. Itu yang membuat kita kadang bisa memandang hukum itu bisa tidak adil. Nah, ini kita belajar. Untuk menciptakan situasi negara yang aman dan damai, maka kita harus belajar sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Warga negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Agar suatu daerah atau di dalam lingkungan kehidupan kita itu aman dan damai, maka kita harus mampu melakukan hak dan kewajiban kita. Hak kita adalah dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban kita adalah wajib ikut serta di dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara kita. Wajib kita membela negara. Ketong dengar nih, kalau musim bola, anak Indonesia tidak lagi bela Indonesia, malah bela luar negeri, bela negara lain. Nah, ini keliru. Padahal di dalam UUD 1945 pasal 27 itu dia bilang kewajiban warga negara atau hak warga negara ikut serta dalam membela negara. Tapi di saat kontestasi sepak bola, anak-anak bangsa Indonesia, bahkan orang-orang yang mengerti sekalipun pergi bela negara luar, bukan bela kita punya pemain, tapi bela negara luar. Nah, ini bahaya. Maka itu mari kita bela kita punya negara. Itu menjadi bagian dari hak warga negara, hak membela negara, kewajiban membela negara, kewajiban mempertahankan keamanan dan ketertiban dunia. Bela negara dari banyak aspek supaya negara kita aman dan tentram. Nah, itu harus punya kemampuan. Tujuan daripada kehidupan yang baik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang baik, harus memiliki kemampuan akhir. Kemampuan akhir yang kita harapkan adalah harus bisa mencapai kesejahteraan dan kedamaian. Peserta didik mampu bisa menjelaskan penegakan hukum di Indonesia. Yang tadi Pak sudah mulai bertanya-tanya tentang lembaga-lembaga hukum, penegakan hukum yang tadi sudah sebagian besar sudah menjawab itu. Nah, itu bisa dapat mempengaruhi bagi peserta yang lain, agar peserta yang lain yang juga tahu lembaga-lembaga penegakan hukum itu semuanya punya tujuan yang sama. Sama-sama
untuk menegakkan keadilan. Nah, mau polisi, mau kejaksaan, mau kehakiman, mau Mahkamah Konstitusi, mau Mahkamah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, mau Mahkamah Agung, sama-sama berjuang menegakkan hukum. Tidak ada yang berbeda. Hanya kadang-kadang multitafsir. Kadang-kadang masyarakat banyak protes sehingga hukum itu dipandang seolah-olah hukumnya hampir tidak adil. Nah, itu ada banyak versi. Bisa juga dari kita sebagai orang yang tertuduh atau kita sebagai pihak pelaku, dan yang bisa memberi, atau juga dari pihak penyidik yang mengumpulkan barang bukti yang mungkin kurang lengkap lalu menciptakan memutuskan suatu perkara, pada akhirnya menciptakan suatu ketidakadilan yang membuat tafsiran dan pandangan penilaian hukumnya terasa tidak adil. Tapi sesungguhnya hukum itu, semua lembaga penegakan hukum dengan visi dan misi tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. Nah, itu. Lalu yang berikut adalah tentang pengertian-pengertian hukum, nanti kita pelajari bersama, dan banyak kasus-kasus yang diselesaikan oleh lembaga penegakan hukum. Nah, ini yang bagian tengah itu penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Peradilan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman yang tadi kita sudah jelaskan tadi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia kurang lebih tadi kita sudah uraikan beberapa kasus. Contoh kasus pembunuhan, kasus korupsi ditangani oleh KPK. Nah, kasus pembunuhan itu mulai dari lembaga dari kepolisian sampai naik status sampai putusan inkrah. Nah, itu model penanganan hukum. Jadi suatu kasus itu tidak hanya berretorika atau berteori, tapi setelah menetapkan suatu tuduhan terhadap seseorang pelaku kejahatan, harus didukung dengan alat bukti. Umpamanya Jesse bilang begini, si A ini melakukan tindakan pembunuhan terhadap si B dengan menggunakan barang tajam, senjata tajam atau sajam. Sajam bisa dengan pistol, bisa dengan parang atau pisau. Nah, apa yang disebutkan senjata tajam yang disebutkan harus buktinya, barang buktinya harus ada. Kalau tidak ada, maka suatu hukum itu yang dimaksudkan dalam suatu tindakan hukum tidak terbukti, bisa lemah, begitu. Jadi harus belajar tentang itu. Suatu pernyataan hukum harus didukung dengan alat bukti atau barang bukti yang sah, begitu. Ya. Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Lalu Profesor Mr. Dr.L.J. Van Apeldoorn juga menambahkan pikiran lagi bahwa tidak mungkin memberi suatu definisi untuk hukum karena hubungan-hubungan anggota masyarakat yang diatur oleh hukum ada 1001 macam. Nah, itu. Nah, ini menurut pendapat-pendapat. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, ini baru pertemuan pertama bagi tentang pembahasan secara hukum. Maka pesan yang paling pertama untuk diambil dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama, teman-teman bisa mampu mengartikan hukum itu sendiri. Mengartikan suatu hukum itu sendiri. Nanti sebentar Pak kasih tugas di sistem, di setara daring. Bisa mengartikan hukum itu sendiri. Bisa mengenal lembaga-lembaga penegakan hukum yang tadi. Terus bisa mengenal ciri-ciri pelaku. Bisa mengenal bagaimana hukum yang adil.
atau penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, nanti bagian-bagian itu Pak akan kasih tugas. Kenapa setiap orang membutuhkan keadilan? Karena dia membutuhkan kedamaian. Ketika suatu penegakan hukum itu adil, maka sudah pasti tentu menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Terlebih kalau dia adalah bagian porsinya adalah porsi dia sebagai korban. Korban itu lebih banyak korban membutuhkan suatu keadilan. Kalau keadilan tidak ada, maka dia memberontak terus. Kalau orang memberontak terus, maka tidak menciptakan situasi aman dan kondusif. Nah, jadi itu tolong dipelajari. Nanti minggu depan kita bahas lebih ini, yang bagian-bagian ini. Nah, untuk kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini konsep negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, pada hakikatnya adalah suatu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Ya. Jadi maksudnya bahwa negara kita Indonesia ini negara hukum. Negara hukum. Kalau negara kita negara hukum, maka kecenderungannya harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan. Maka termasuk keadilan berbagai aspek. Termasuk keadilan terhadap sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila apa? Yes. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudahkah warga negara diberikan keadilan terhadap implementasi atau praktek instrumen sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa? Seluruh rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk beribadah, untuk mencari Tuhan tanpa dibatasi. Apakah sudah adil? Sudah berikan kebebasan seluas-luasnya? Kalau kita bilang negara hukum, tapi masih ada belahan negara ini, masih ada pembatasan warga negara beribadah, dilarang, gerejanya digusur, di sebagainya macam, atau masjidnya dilarang membangun masjid dan sebagainya, ataukah dari agama lain dilarang dan sebagainya. Itu pertanda bahwa negara kita bisa juga kecenderungannya bukan negara hukum. Kalau negara hukum harus mengedepankan hakikatnya adalah mencerminkan ciri-ciri negara hukum, itu menerapkan keadilan tanpa tebang pilih. Tidak melihat dia agama apa, tidak melihat dia kelompok apa, tapi negara hukum harus melihat secara lurus, secara tegak, berdiri tegak, tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Mau organisasi kah, mau tokoh masyarakat kah, mau tokoh organisasi kah, tokoh agama kah, tokoh apa, tidak bisa dipengaruhi. Pemerintah tetap menjunjung tinggi hukum. Yang salah tetap disikat. Dia mau pejabat kah, dia mau masyarakat biasa kah, salah tetap salah, benar tetap benar. Nah, itu konsep negara hukum. Itu maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara dan penguasa semata-mata berdasarkan hukum. Atau arti lain dia bilang harus diatur secara hukum. Hukum itu jembatan untuk menegakkan suatu perbuatan hukum. Ya. Di dalam layar tampilan kalian macam-macam pembagian hukum. Nah, hukum ini maksudnya apa? Hukum ini kita belajar tentang hukum ini maksudnya supaya ketika kita menghadapi suatu gejala sosial yang mengarah kepada tindakan-tindakan hukum, kita sudah tahu ini apakah ini sudah merupakan tindakan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hukum atau belum. Menurut sumber hukumnya itu undang-undang, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum adat, hukum traktat atau hukum jurisprudensi. Hukum tertulis itu hukum menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya itu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja.
Nah, itu ada. Menurut waktu berlakunya dengan istilah ius postuum atau hukum positif, ius constituendum dan constituendum itu hukum asasi atau hukum alam yang kita baca. Nanti kalian akan pelajari lebih banyak lagi. Materi ini nanti saya sampaikan, saya taruh di Setara Daring. Kalian bisa belajar tentang ini. Apa itu? Ya. Ini kalian belajar. Ya, ini sebatas gambaran-gambaran. Semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Nah, di waktu sisa ini, yang tadi kalian sebut ini ada di sini ya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, ini lembaga-lembaga penegakan hukum. Jesse ya. Nah, ini lembaga-lembaga penegakan hukum. Jadi semua peserta bisa melihatnya. Oke. Pak menjelaskan sedikit, tapi Pak mau supaya kita berdiskusi lebih banyak. Oke. Nah, coba teman-teman memberikan satu atau dua pertanyaan terkait dengan materi yang tadi Pak jelaskan. Mulai dari Abdul. Ada pertanyaan, Abdul? Ada, Pak. Sonada. Priska. Priska ada kah? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Silakan lanjut. Hal apa yang menghambat penegakan hukum yang berkeadilan, Pak? Oke. Oke. Jesse ada? Jesse? Saya ada. Bagaimana? Saya kurang ngerti itu ya. Jurisprudensi itu maksudnya bagaimana? Oh ya. Kita memulai dari yang pertama. Priska bilang, apa penyebabnya? Apa penyebabnya hukum itu tidak penegakan hukum tidak berkeadilan, ya begitu ya? Ya, Pak. Yang kedua, ini siapa? Jesse ya. Jesse punya. Jesse punya tadi apa? Maksud dari jurisprudensi. Jurisprudensi. Kok Jesse? Ya. Maksud dari jurisprudensi. Kita lanjut ke yang pertama. Priska bilang, apa penyebabnya sehingga penegakan hukum tidak berkeadilan? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang tadi Pak sudah menjelaskan bahwa model dan bentuk penegakan hukum itu betul-betul hukum itu berbicara tentang keadilan, bukan hukum berbicara tentang ketidakadilan. Nah. Jadi hukum itu bukan dia berbicara tentang ketidakadilan. Hukum itu dia tetap mengedepankan nilai keadilan tanpa dia melihat
yang namanya tebang pilih atau namanya tidak berkeadilan. Itu dia tidak mau. Dia tidak mau begitu. Yang dia minta adalah yang hukum minta itu adalah hukum itu tidak mengenal saudara, tidak mengenal kawan. Esok lusa kalau kalian ada yang jadi hakim, kebetulan menangani perkaranya adalah masih hubungan keluarga, kita tidak bisa melihat itu karena keluarga jadi kasih dia hukuman ringan. Hukum itu dia melihat bukti dari perbuatannya, bukti dari sikap tindak pidana itu. Bukan hukum itu bukan atas dasar pengakuannya, tapi atas dasar bukti. Pengakuannya didukung dengan barang bukti. Contoh kita bilang si A ini mencuri handphone. Kita bilang begitu. Tapi hanya pernyataannya handphone saja. Handphonenya merek apa? Handphone merek apa yang dia curi? Itu harus jelas. Terus barang buktinya mana? Itu harus jelas. Bukti curinya mana? Dia curi lewat jendela kah? Ataukah dia curi di konter kah? Dia berdiri di mana? Terus tiba-tiba handphonenya hilang lalu dia ambil di mana? Apakah ada saksi ataukah tidak? Ada saksi yang lain ataukah hanya ketong sendiri? 2 orang saja tanpa saksi. Nah, itu bisa harus mencari alat dukungan barang bukti dukungan ataukah saksi lain yang bisa mendukung tuduhan itu. Kalau tidak maka bisa-bisa Anda merasa korban, tapi karena barang buktinya tidak kuat, maka bisa juga putusannya bisa tidak bisa memberikan Anda kepuasan. Karena penegakan hukum kalau tidak didukung dengan barang bukti tidak bisa diproses atau diputus secara baik. Untuk itu setiap tindakan pidana harus didukung dengan barang dan alat bukti yang cukup. Yang kedua yang ditanyakan, begitu ya Priska ya. Lalu sabar, saya masih jelaskan tentang Priska punya. Lalu yang kita lihat ini memang kadang-kadang penegakan hukum hampir-hampir tidak adil. Salah satu yang tadi Pak tanya tentang sila pertama. Penegakan hukum terhadap sila pertama perbuatan. Baik. Hari Jumat potong perah. Oke. Siap. Kabel ITP dengan RCA Siap. yang lain. Oke. Siap. Mereka siapkan. Ya. Jadi kita cenderungnya harus melihat penegakan hukum dari setiap sila Pancasila ya, Priska. Sila pertama kita melihat penyebabnya apa sih tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran sila pertama. Orang mau bergereja dilarang gereja, dilarang mereka pergi masjid dan sebagainya. Kadang setelah mengedepankan mayoritas, minoritas dan sebagainya, itu membuat kegaduhan yang sangat berarti di mana-mana. Nah, Tuhan, kita bersyukur bahwa di NTT tidak begitu. Di NTT kehidupan antar agamanya harmonis, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur. Di daerah luar, ya berbahaya. Daerah luar itu lebih berbahaya karena tidak belajar hidup di dalam perbedaan. Manusia saja diciptakan sudah beda laki-laki dan perempuan. Itu artinya saling menopang satu dengan yang lain. Bukan perbedaan itu pertanda bahwa kita harus bermusuh. Begitu ya Abdul ya? Ya Pak. Iya. Laki-laki dan perempuan itu ada maksud. Itu salah satu contoh konkretnya begitu. Manusia laki-laki dan perempuan. Apakah ada yang protes? Lu kenapa laki-laki? Lu kenapa perempuan? Lu perempuan jadi lu tidak boleh punya hak kebebasan di dunia. Tidak ada begitu. Tidak.
Kenapa lu menganut agama Islam? Kenapa lu menganut agama Kristen dan agama lain? Perbedaan itu untuk bersatu, bukan perbedaan itu bukan untuk bermusuh. Apakah kaki pernah berbantahan dengan kepala? Tidak pernah ada. Apakah organ tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain membantah atau menolak bagian tubuh yang lain? Soalnya mungkin. Mereka bagian tubuh mereka masing-masing dengan fungsinya berbeda-beda dan fungsi masing-masing. Tapi realita sekarang di negara kita yang disebut negara hukum. Tapi kenapa Priska bisa memberikan pertanyaan seperti itu? Karena ada penyebabnya. Ada penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Contoh sila pertama yang tadi Pak sampaikan. Di sisi orang mau mencari Tuhan saja, mau menyembah Tuhan saja dilarang beribadah dan segala macam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil kan? Priska, sila kedua coba. Kemanusiaan adil dan beradab. Ya, menegakkan hukum yang beradil dan berkemanusiaan. Berkeadilan dan berkemanusiaan. Jangan sampai polisi melakukan tilang kendaraan bermotor di jalan karena untuk periksa kelengkapan kendaraan. Tapi harus main hakim sendiri atau pukul-pukul orang di jalan, itu tidak berkemanusiaan. Itu tidak berkemanusiaan namanya. Hanya mau periksa dokumen pengendara saja, karena pengendaranya tidak bawa dokumen kepemilikan dan sebagainya, polisi marah-marah, bentak-bentak, itu tidak boleh. Dan kita yang diperiksa dokumen juga, kita juga tidak boleh marah-marah polisi karena dia jalankan tugas perintah undang-undang. Baik itu polisi, baik itu kita yang adalah masyarakat yang diperiksa, sama-sama menjunjung tinggi hukum yang sedang dijalankan oleh petugas. Di YouTube itu orang ini ditilang, diperiksa dokumen tidak bawa, dia marah-marah, bahkan dia pukul-pukul polisi. Itu salah namanya, itu tidak berperi kemanusiaan. Nah, tidak ada kemanusiaan. Ada juga yang sebelah lagi ada juga yang polisi pukul-pukul pengendara dan sebagainya. Itu juga tidak berkemanusiaan dan tidak berkeadilan. Maka sama-sama baik penegakan hukum, baik penegak hukum maupun masyarakat harus menjunjung tinggi hukum dan bisa mengendalikan diri. Jangan main hakim sendiri. Polisi bilang mereka menjalankan perintah undang-undang. Suruh kumpul dokumen, suruh tunjuk dokumen, tunjuk, jangan melawan. Lu lari itu yang nanti dicurigai lu motor itu barang bodong. Maka bisa dicurigai, bisa mengarah ke pencurian kendaraan bermotor. Nah, polisi tilang kendaraan itu dia bukan pencuri, dia menjalankan perintah undang-undang. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya, itu ada di situ. Penegakan hukumnya ada di situ. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, bagaimana kecenderungan penegakan hukum persatuan Indonesia? Sudah kah belum? Kalau hari ini kita masih mengkotak-kotakkan perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, suku dan sebagainya, berarti kita tidak bisa bersatu. Kecenderungan kita tidak bisa bersatu di dalam negara hukum kalau kita masih membeda-bedakan satu dengan yang lain dengan alasan faktor beda suku, beda agama, beda ras, beda macam-macam pandangan, lalu kita bilang orang berbeda dengan ketong itu berarti musuh ketong, berarti orang itu haram dan sebagainya. Nah, itu keliru. Itu kapan kita bisa bersatu, hidup rukun, damai, bergandeng tangan untuk membangun. Abdul, kalau lu kaki satu lu bisa berjalan atau lari bisa Son? Tidak bisa, Pak. Son bisa. Kaki dua itu supaya saling menopang. Jadi kita punya berdirinya tegak. Kalau kaki cuma satu Son bisa. Son bisa.
maka dua kaki dua itu sama-sama berbeda, tapi harus saling mendukung supaya ketemu berjalan ini ada keseimbangan tubuh yang jalan normal. Kalau kaki satu saja, hanya satu saja, tidak bisa. Kalau umpamanya satu agama saja di Indonesia, negara ini pincang, tidak bisa saling mengontrol, tidak bisa saling memberi masukan. Nah, ini hal penting yang generasi-generasi sekarang harus pelajari tentang hal itu. Sila keempat. Abdul, sila keempat bunyinya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rakyat ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berkeadilan, pemimpin yang bijaksana. Ya, kita bersyukur di masa pemerintahan ini daerah kita, daerah timur diperhatikan oleh Presiden Jokowi. Papua yang dulu tidak ada jalan, harga semen satu sak semen 150.000. Sekarang harga semen, semua harga bahan baku semuanya harga sama. Bensin yang dulunya kita masih 7.000, Papua 50.000. Sekarang harganya sama. Itu artinya pemimpin yang sudah mengatur nilai-nilai keadilan. Pemimpin yang sudah mengatur secara bijaksana. Ada keputusan-keputusan yang berpihak kepada masyarakat melalui suatu musyawarah. Cek. Pasek, saya ada mengajar. Lagi ribut apa? Lalu sila yang kelima, Jesse. Yang kelima, Pak. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau tidak dijalankan dengan baik, maka terjadilah menimbulkan kegelisahan yang disampaikan oleh Priska. Penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak berkeadilan. Aturannya ada, undang-undangnya ada, normanya ada, tetapi sila kelima tidak bisa terrealisasi karena sila pertama, kedua, keempat pincang. Supaya kita mendapatkan keadilan, maka harus dilakukan dengan baik supaya terdapat keadilan sosial. Terus yang pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh ini Jesse, apa arti daripada jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau bersifat persuasif. Gitu. Jadi jurisprudensi itu, Jesse, jurisprudensi itu seperti satu rangkaian yang utuh, satu putusan yang utuh yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pada saat putusan itu inkrah, terjadi jurisprudensi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau tetap. Ketika kekuatan hukum itu sudah tetap dan sudah pasti dan tidak dapat diganggu gugat, itulah disebut putusan inkrah atau jurisprudensi. Telah memenuhi syarat jurisprudensi. Telah memenuhi syarat jurisprudensi, itu yang disebut sebagai telah memenuhi syarat jurisprudensi, telah berkekuatan hukum, itu yang disebut sebagai jurisprudensi. Oke ya, Jesse ya. Jadi setiap perkara atau setiap
apa namanya? Nah, nanti saya ketik di apa ya. Setiap putusan hukum harus memiliki putusan yang inkrah atau jurisprudensi. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian pada akhirnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Itu yang disebut jurisprudensi atau disebut sebagai inkrah. Itu. Bisa ya, Jess ya? Yes. Oke. Oke, masih ada yang lain? Cukup ya? Nah, 2 pertanyaan ini menyebar sekali. Silakan, Flora. Pertanyaan yang di chat tuh, Pak. Oh ya, sebentar saya lihat ya. Pertanyaannya ada di Ada 2. chat. Hal apa yang menyebabkan upaya penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Terus mengapa masyarakat perlu melindungi dan menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat? Ada 2 pertanyaan. Hal apa yang menyebabkan, hampir mirip dengan Priska ya. Hal apa yang menyebabkan sehingga terjadi penegakan hukum di Indonesia belum maksimal? Hal-hal yang menjadi penyebab penegakan hukum tidak maksimal. Contoh, negara Indonesia ini negara kepulauan. Kalau kasus itu terjadi, umpamanya kasus suatu tindak pidana terjadi di Kupang, pelakunya sudah lari langgar pulau, maka penegakan hukum merasa sulit untuk melakukan penegakan hukum. Pelakunya harus dapat dulu. Kalau dia melarikan diri ke luar negeri, penegakan hukum tidak bisa inkrah. Harus menunggu, bukannya penanganan hukum yang cepat, tapi malah semakin lambat. Itu salah satu faktor. Faktor akibat daripada bentuk wilayah Indonesia yang diapit oleh berbagai macam pulau-pulau yang berpotensi orang pelaku kejahatan bisa melakukan tindakan melarikan diri. Itu salah satu poin pertama. Poin yang kedua, para pelaku kejahatan, setiap tindakan pidana yang dicarikan barang buktinya, kadang-kadang barang buktinya hilang. Barang bukti dan alat bukti bisa tidak mendukung. Itu menjadi penyebab hukumnya bisa tidak cepat dan tidak berkeadilan. Alat bukti tidak cukup, barang bukti tidak cukup. Yang kedua, masih ada penegak hukum yang sekarang menjadi kritikan-kritikan bagi publik. Terjadi transaksi macam-macam istilahnya, jual beli pasal dan sebagainya. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Tapi itu hal menjadi rahasia yang kita tidak punya bukti yang otentik, sehingga kita hanya mengikuti perkembangan isu dan intervensi kritik dari media publik bahwa terjadi ketidakadilan akibat beberapa faktor. Penyebabnya tidak berjalan dengan baik, pelaku melarikan diri, pelaku menyembunyikan barang bukti, dan sebagainya dengan alasan yang lain. Yang kedua, keterangan yang diberikan itu berbelit-belit. Itu membuat penegakan hukum itu tidak berjalan dengan baik. Keterangannya sebentar bilang A, lusa bilang B, dan sebagainya. Yang membuat penanganan penegakan hukum tidak menjadi maksimal. Yang kedua, mengapa masyarakat perlu melindungi dan menegakkan hukum? Ya perlu. Atau sebagai warga negara yang tadi Pak bilang, hak warga negara adalah wajib membela negara dengan salah satu cara harus menjaga penegakan hukum itu penting. Hukum itu sama-sama dijaga dan ditegakkan berkeadilan karena
penting bagi masyarakat untuk mendapatkan nilai keadilan itu sendiri, supaya bisa menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Kalau kita tidak menegakkan hukum secara bersama-sama, hukum penegakan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada polisi, kapan negara kita bisa mendapatkan suatu kredit poin tentang negara hukum itu sendiri? Maka tidak bisa serahkan sepenuhnya kepada polisi. Kalau kita serahkan kepada pihak penegakan hukum saja yang bisa melakukan, menjaga supremasi hukum, menjaga keamanan ketertiban, negara kita kacau. Lembaga penegakan hukum mereka menjadi alat kelengkapan negara untuk menjadi alat tangkis ancaman hukum itu sendiri. Tetapi kita masyarakat menjadi subjek. Kita harus sama-sama menjaga keamanan, ketertiban. Jadi kita memiliki salah satu supaya jangan membuat tersinggung, menciptakan hukum dalam komunikasi. Kita harus mempunyai communication skill. Kita punya komunikasi, kecakapan komunikasi yang harus terarah. Sekarang ini hidup di daerah era teknologi. Jangan sampai salah jaga komunikasi buat orang lain tersinggung. Kalau orang sudah tersinggung, maka terciptalah suatu tindakan hukum. Gitu ya, Abdul. Bisa terjadi kita omong orang tersinggung, membangun narasi kebencian, narasi fitnah, hinaan, dan sebagainya, bullying dan sebagainya. Bisa juga orang bisa lapor ke tong karena ketong memberikan satu komunikasi yang tidak bersahabat. Nah, maka kita semua harus menjaga itu. Jangan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pihak penegakan hukum. Flora ya, ketong punya tanggung jawab semuanya untuk bersama dan bergandengan tangan dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini lembaga penegakan hukum untuk bisa bersama-sama menjaga keamanan ketertiban dunia, keamanan ketertiban daerah kita, agar kalau sudah terjadi saling tersinggung berarti rusuh, kacau, maka kita jangan kacau. Oke, masih ada? Masih ada kah? Emmanuel, Naomi adakah? Naomi, Akbar, Alexander. Yang saya panggil tidak menyaut itu saya anggap tidak hadir ya. Ada, Pak. Naomi adakah? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Alexander. Tidak, Pak. Tidak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa tidak kasih nyala video? Naomi, Alexander. Ya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. Lanjut. Tadi kan yang Pak jelaskan itu kan ada tentang kasih nyala video dulu. Ini jangan sampai suara hilang lagi. Tadi kan Pak jelaskan itu kan ada tentang supremasi hukum, Pak. Ya. Terus saya mau tanya kira-kira ini pengertian supremasi hukum itu apa? Terus tujuannya itu untuk apa, Pak? Iya. Supremasi hukum itu pertama ya disebut sebagai supremasi hukum. Supremasi hukum itu dipandang sebagai panglima tertinggi. Supre itu arti kata super. Dia adalah kekuasaan tertinggi, tidak bisa diganggu gugat. Hukum tidak bisa dipengaruhi dalam penegakan hukum, penegakan suatu keadilan.
Tidak bisa dipengaruhi. Dia bilang A, B, B. Betul-betul tegak dan tidak miring, tidak pincang. Untuk merealisasikan supremasi hukum itu sendiri, maka para penegak hukum harus dengan jujur dan tulus, tidak mudah terpengaruh, melaksanakan dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Agar menjunjung tinggi hukum adalah panglima tertinggi. Siapapun dia, kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, tetap salah, benar tetap benar, tidak bisa dipengaruhi, apalagi dibelikan pasal. Boleh. Itu yang disebut supremasi hukum. Tidak bisa dikompromi dengan cara apapun. Nah, tapi realita yang sekarang kan banyak masyarakat mengeluh. Katanya dia tidak berbuat, tapi dia harus dihukum. Berarti ada yang salah. Berarti para pengawas dan penegak hukum yang belum melakukan tindakan atau belum mengerti tentang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai panglima tertinggi. Lalu tujuannya apa? Tujuan untuk menegakkan supremasi hukum atau menjunjung tinggi supremasi hukum ini harus betul-betul digenjot. Karena apa? Untuk menciptakan pemerintahan, kehidupan berbangsa bernegara yang menciptakan suasana aman, damai, dan sejahtera. Hari ini orang mau kerja tapi masih ada demo, kacau balau di mana-mana, pembunuhan, pemberontakan di mana-mana. Masa orang bisa bekerja mencari kesejahteraan? Tidak bisa. Maka itu supremasi hukum itu dijunjung tinggi menjadi suatu pahlawan tertinggi, panglima tertinggi yang tidak bisa diajak kompromi. Dia bilang benar-benar, salah-salah. Dan disitulah bisa menciptakan kedamaian. Supaya memberikan efek jerah bagi orang yang mau lakukan kejahatan, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain. Bisa takut. Kalau hukum itu dibuat seperti ece-ece saja, orang bisa bilang, hukum itu beta bisa beli. Beta bisa pengguna narkoba, sebentar kena tangkap, beta bisa bayar, beta keluar dari penjara. Beta bisa bunuh orang, orang sudah mati, begitu polisi mau, penegak hukum mau tangkap beta, beta bisa bayar dan sebagainya. Nah, hukum tidak boleh begitu. Kalau hukum begitu, maka anggap saja hukum tidak ada dan negara Indonesia bukan negara hukum. Maka itu penegakan hukum harus betul-betul mengedepankan supremasi hukum dan tujuan supremasi hukum untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menciptakan keamanan, ketertiban di dalam masyarakat agar di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bisa mendapatkan nilai keadilan sosial, kedamaian dan kesejahteraan itu bisa diperoleh di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bukan dalam satu lingkungan kecil saja, tapi seluruh Indonesia bisa menikmati kedamaian dan sukacita. Lalu kita mendapatkan negara yang makmur. Itu tujuannya. Aspek hukum ini harus dikawal, harus ditegakkan oleh orang-orang yang berhati mulia, baru bisa menciptakan hal-hal ini. Oke? Ada lagi, Silda? Silda ini tidak pernah datang di sekolah, tapi Pak tiap hari panggil dia Silda terus di sekolah. Kadang-kadang saya salah panggil orang. Lanjut, Silda. Bagian pertanyaan ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka pertemuan kita sampai di sini dulu pas jam. Dan kita akan lanjut minggu depan. Tapi tolong ajak kawan-kawan kerjakan tugas di sistem secara daring. Flora ya? Tapi 3 penanya tadi ini kalau ada yang belum Pak jelaskan, belum menyenangkan hati kalian, tolong sampaikan sebelum kita tutup. Sudah sesuai kah Flora? Sudah, Pak. Priska sudah kok? Sudah, Pak. Saya lihat Priska masih murung-murung, saya takutnya belum sesuai. Sudah, Pak. Sudah, oke. Jesse?
Sudah. Teman-teman yang lain aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke. Ya, Pak. Kalau demikian maka Silda yang berdoa untuk kita tutup. Baik teman-teman, sebelum kita selesaikan mata pelajaran PKN, mari kita siapkan hati masing-masing, mari kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang berkati tugas ini, kami sudah selesai mata pelajaran PKN, dan Tuhan Yesus memberkati Pak, sudah menjelaskan mata pelajaran kami, ya Bapak. Hidup permenang kami, dan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang dan ingat teman-teman sekalian, ingat tugasnya Pak akan taruh di setara daring. Untuk itu sebentar tolong mengerjakan tugas di setara daring. Masuk akses langsung, akses yang paling cepat tuh masuk lewat kalian punya link e-learning itu, di bawah itu ada link setara daring, langsung klik dari situ masuk, langsung bisa mengerjakan tugas. Yang penting user ID kalian jangan lupa ya. Oke? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup. Selamat siang, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa pada minggu depan. Ya, Pak. Kita kembali ke ruang utama ya. Ya,